Assalamualaikum Bu Suci, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, saya sedikit berbincang sebentar nih Bu ya. Saya dengar kayaknya jenengan mau ada pelaksanaan supervisi ya Bu ya di kelas. Itu kira-kira mau hari apa ya Bu? Saya ada waktu hari Rabu. Hari Rabu. Kira-kira kelas mana Bu yang mau disupervisi? Kalau saya lebih prefer ke kelas 8 Bu ya. Oh, kelas 8. Oke, berarti itu waktunya jam berapa Bu kira-kira Bu? Waktunya itu pagi Pagi, berarti jam pertama sampai jam ketiga. 3. Jam pertamanya mulai jam berapa Bu? Jam pertama itu jam 6.55 Ya, sampai sampai jam 8.55. 8. Jadi 3 jam ya Bu ya? Baik, kira-kira ini nanti yang mau disupervisi mata pelajaran apa itu? Mata pelajarannya IPA. Oh, jadi kelasnya Kelas 8 ya Bu, ya. 8 B. Materinya itu tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Baik Bu, sedikit untuk kita ngobrol terkait dengan sebelum pelaksanaan supervisi ya Bu ya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri Ibu nanti mau bagaimana Bu? Tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran, karena ini kan materinya sistem pencernaan makanan. Iya. Jadi tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah supaya anak-anak tahu tentang nutrisi. Nah, kemudian yang kedua ada organ-organ pencernaan manusia. Terus yang ketiga, anak-anak itu akan melaksanakan uji yang namanya uji gizi, ada pada uji lemak dan uji aman. Oke, berarti ada kurang lebih 3 tadi ya Bu ya untuk tujuan pembelajarannya. Lalu yang berikutnya itu area pengembangan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran atau di kelas nanti bagaimana? Area pengembangan yang jelas yang ingin dicapai adalah intelektual siswa, pengetahuan siswa tentang materi pencernaan manusia. Terus kemampuan siswa dalam melakukan praktikum bagaimana, terus kreativitas siswa dalam melakukan Jadi tadi ada untuk mengetahui kemampuan siswa itu sampai di mana ya Bu. Yang kedua terus nanti kreativitas yang akan dikembangkan di dalam kelas itu sendiri. Oke. Terus rencana untuk strategi yang dipersiapkan sudah mempersiapkan apa aja Ibu? strateginya. Yang pertama saya sudah mempersiapkan RPP pertama, terus materi ya. Terus ada LKPD LKPD mungkin. ya. Mungkin ada persiapan SBK atau sebagainya. Ya, SBK itu kan sudah masuk ke input RPP ya. Dan kalau RPP itu kan kurikulum 19 itu. Nanti saya mempersiapkan Modul aja. Ada ciri khas lagi nggak Bu selain tadi menyiapkan modul aja, terus LKPD dan kira-kira strategi yang ingin dicapai di kelas itu Bu? Harapannya itu? Strateginya supaya siswa itu mampu mengetahui makanan, mengetahui gizi makanan. Oh, berarti diharapkan di sini siswa itu bisa mengetahui dari nutrisi ya, nutrisi makanan itu. Baik Ibu, saya doakan semoga nanti lancar ya Bu supervisinya dan semoga bisa memberikan manfaat untuk anak-anak dan Ibu juga jaga kesehatan, sehat selalu, semangat belajar, semangat bekerja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suci, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Oke, saya sedikit berbincang sebentar nih Bu ya. Saya dengar kayaknya jenengan mau ada pelaksanaan supervisi ya Bu ya di kelas. Itu kira-kira mau hari apa ya Bu? Saya ada waktu hari Rabu. Hari Rabu. Kira-kira kelas mana Bu yang mau disupervisi? Kalau saya lebih prefer ke kelas 8 Bu ya. Oh, kelas 8. Oke, berarti itu waktunya jam berapa Bu kira-kira Bu? Waktunya itu pagi Pagi, berarti jam pertama sampai jam ketiga. 3. Jam pertamanya mulai jam berapa Bu? Jam pertama itu jam 6.55 Ya, sampai sampai jam 8.55. 8. Jadi 3 jam ya Bu ya? Baik, kira-kira ini nanti yang mau disupervisi mata pelajaran apa itu? Mata pelajarannya IPA. Oh, jadi kelasnya kelas 8 ya Bu, 8 B. Materinya itu tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Baik Bu, sedikit untuk kita ngobrol terkait dengan sebelum pelaksanaan supervisi ya Bu ya.
Untuk tujuan pembelajaran sendiri Ibu nanti mau bagaimana Bu? Tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran, karena ini kan materinya tentang pencernaan makanan. Iya. Jadi tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah supaya anak-anak tahu tentang nutrisi. Kemudian yang kedua ada organ-organ pencernaan manusia. Terus yang ketiga, anak-anak itu akan melaksanakan uji yang namanya uji gizi, ada pada uji lemak dan uji aman. Oke, berarti ada kurang lebih 3 tadi ya Bu ya untuk tujuan pembelajarannya. Lalu yang berikutnya itu area pengembangan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran atau di kelas nanti bagaimana? Area pengembangan yang jelas yang ingin dicapai ya intelektual siswa, pengetahuan siswa tentang materi pencernaan manusia. Terus kemampuan siswa dalam melakukan praktikum bagaimana, terus kreativitas siswa dalam melakukan Jadi tadi ada untuk mengetahui kemampuan siswa itu sampai mana ya Bu. Yang kedua terus nanti kreativitas yang akan dikembangkan di dalam kelas itu sendiri. Oke. Terus rencana untuk strategi yang dipersiapkan sudah mempersiapkan apa aja Ibu? strateginya. Yang pertama saya sudah mempersiapkan RPP pertama, terus materi ya. Terus ada LKPD LKPD mungkin. ya. Mungkin ada persiapan SBK atau Oh SBK-nya. iya, SBK itu kan sudah masuk ke include RPP ya. Dan kalau RPP itu kan kurikulum 19 itu, nanti saya mempersiapkan Modul aja. Ada ciri khas lagi nggak Bu selain tadi menyiapkan modul aja, terus LKPD dan kira-kira strategi yang ingin dicapai di kelas itu Bu? Harapannya itu? Strateginya supaya siswa itu mampu mengetahui makanan, uji makanan. Oh, berarti diharapkan di sini siswa itu bisa mengetahui dari nutrisi ya, nutrisi makanan itu. Baik Ibu, saya doakan semoga nanti lancar ya Bu supervisinya dan semoga bisa memberikan manfaat untuk anak-anak dan Ibu juga jaga kesehatan, sehat selalu, semangat belajar, semangat bekerja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Pom. Ya, monggo Bu. Saya boleh silakan. Gimana Bu? Kok ada waktu nggak ya? Oh, Cerita. ya. Oke. Silakan Ibu. Oke. Gimana Bu? Kayaknya saya lihat dengan lagi ada sesuatu yang dipikirkan atau yang dibebankan Bu. Gimana? Jadi ini masalah kelas saya nih. Kebetulan guru baru, terus juga diamanati oleh sekolah untuk jadi masalah sekolah. Ya. Saya kan masih belajar tentang perasaan. Nah, saya banyak dapat laporan dari guru, utamanya guru bersama tentang perilaku siswa saya. Yang pertama itu mereka itu enggak peka, ibaratnya dia kalau disuruh A dia nggak cepat gitu. Ya. Baik Bu Suci, kira-kira dari obrolan kita ini yang ingin diharapkan Bu Suci kita ngobrol itu apa Bu? Saya tuh berharap kelas 8 itu berubah jadi lebih baik. Kepekaan itu ada. Jadi Bu Suci berharap nanti ketika kita ngobrol ini menghasilkan sebuah solusi gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Tadi Bu Suci bercerita tentang terkait dengan identifikasi anak-anak kelas 8B ya. Oh, berarti Ibu tadi mengatakan kalau di sini itu Ibu baru ya Bu sebagai guru di sini ya? Belum ada 2 tahun ya Bu? Belum ada 1 tahun. Tiba-tiba ternyata ada rapat bulanan panjenengan diamanahi sama Pak Kepala Sekolah untuk jadi wali kelas juga mengajar ya Bu? Mengajar juga. Mengajar apa ya Bu kalau boleh tahu? Saya mengajar IPA. Oh IPA. Kelasnya kelas 8 apa Bu? Untuk kelasnya 8B sama kelas 7. Oh kelas 7 untuk pengajarnya. Nah, ini tadi Bu Suci bercerita tentang identifikasi atau perilaku tentang kelas 8B yang tadi panjenengan bilang katanya apa Bu? Dapat laporan dari Bapak Ibu guru yang
belajar, kalau kelas 8 itu kenapa Bu? kurang peka, Kurang peka, terus dia tidak inisiatif gitu Bu, inisiatif, untuk membantu bapak ibu membantu guru ataupun teman-temannya kayak gitu. teman-temannya juga nggak peduli, dia nggak care banget sama teman guru teman. Oke. Bu Suci sudah pernah ini coba ngobrol sama anak-anak, kira-kira kapan waktunya biar bisa ngobrol bareng terkait dengan perilaku ini kepada anak-anak kelas 8 ini? Iya, kebetulan saya kan di pelajaran IPA ini kan 5 jam, 2 jam dan 3 jam. Tapi mungkin kemungkinan karena mungkin saya dilalai apa ya Bu, kalau pada misalnya dilalai itu kalau yang 3 jam itu saya ada keperluan gitu. Jadi saya itu kurang bertemu, ibaratnya kayak saya ke anak kelas 8. Kurang bertemunya karena apa ini? Ya, dilalainya itu setiap yang 3 jam itu ada lomba, Ada tugas dari sekolah, iya, ada tugas dari sekolah, ada acara, ada acara. Jadi itu momentum ketemu sama anak-anak kelas 8B nya berkurang gitu ya, Bu? Jujur aja ini kurang. Ditambah jamnya juga, jam mapelnya yang diajarkan banyak dan kurang tercapai ya Bu ya, gitu. Jadi kan saya mungkin ya Bu hanya fokus ke pembelajaran dulu untuk pembentukan karakternya mungkin saya dan kebetulan saya juga kan masih baru. Oh, masih belum. Berarti tadi Ibu mengatakan kalau misalkan di kelas 8B itu Ibu punya satu, karena tadi guru baru, terus belum memahami karakter anak-anak kelas 8B yang sebelumnya Ibu belum mengajar yang kelas 7 gitu ya. Terus ditambah dapat laporan dari guru-guru terkait dengan perubahan siswa dari kelas 7 ke kelas 8 gitu ya Bu. Itu yang membuat pikiran Ibu jadi tambah itu ya Bu, pusing ya Bu. Oke. Baik Bu, kira-kira Ibu udah menilai nggak kenapa sih anak-anak itu berubah jadi seperti sebelum kelas 7 itu berubahnya karena apa Ibu? Ini menurut saya sih kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama mungkin kalau kelas 7 mungkin udah nyaman sama teman-temannya. Nah terus nanti kelas 8 itu kan diacak ya. Iya. Berdasarkan ranking ya. Iya. Jadi dia belum ibaratnya kayak beradaptasi sama teman-temannya gitu. Jadi masih agak asing. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi Bu? Terus mungkin siswanya itu kurang berkomunikasi antar siswanya. Yang saya lihat. Oh, jadi menurut Ibu tadi yang pertama adalah karena kenyamanan di kelas 7 itu sudah terbentuk lama, terus naik kelas 8 berpindah lagi, anak-anaknya berbeda lagi gitu ya. Teman baru lagi, adaptasinya butuh proses yang lama lagi ya Bu. Yang kedua tadi kurangnya komunikasi ya antara teman dengan satu yang lainnya, kurang itu ya Bu. Jadi sering salah paham yang saya lihat. Gitu. Baik Bu. Kalau melihat dari tadi identifikasi tadi, terus permasalahan muncul, terus dan dari solusi, menurut Ibu bagaimana Bu? Ketika sudah terjadi seperti itu, kira-kira ada nggak sih yang ingin Ibu kembangkan kepada nantinya bisa berefek kepada anak-anak ini seperti itu Ibu? Kalau saya mungkin supaya bisa lebih menyapa anak-anak setiap hari, saya kasih waktulah buat nyapa anak saya gimana kabarnya seperti itu ya. Terus dalam 5 jam ini nanti saya usahakan untuk ada evaluasi. Jadi tadi Bu Suci menyampaikan terkait dengan solusi, menurut Bu Suci itu bisa dilakukan dengan efektif ya dengan mengevaluasi ya Bu, mengevaluasi setiap dalam minggunya, terus kedua sering ngobrol dengan anak, diskusi entah hanya 5 menit gitu ya Bu. Oke. Baik Ibu, kayaknya hal ini mungkin bisa dilaksanakan ya Bu ya. Oke. Terus gimana Bu perasaannya setelah Ibu bercerita ke saya? Apakah ada perasaan yang lebih plong lagi atau memang masih terbebani gitu Bu? Alhamdulillah Bu, kalau ini kan unek-unek Bu, kalau dibagikan ya insya Allah udah
sudah ada sedikit solusi buat kedepannya anak-anak saya gimana. Jadi solusinya tadi kita ngomong dulu ya Bu ya dengan teman, terus memberikan solusinya gimana gitu ya Bu ya. Enaknya gimana? Enaknya gimana, dan sekarang perasaannya sudah lebih plong ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau memang pembicaraan kita bermanfaat itu alhamdulillah Ibu, tapi nanti ke depan saya doakan semoga Bu Suci jauh lebih semangat lagi dan jangan patah semangat Bu. Insya Allah Ibu nantinya akan menghadirkan anak-anak yang bergenerasi yang hebat nanti dan berjiwa sosial yang tinggi gitu Bu. Oke, cukup Bu. Oke, sami-sami. Terima kasih waktunya. Oke, monggo. Permisi Bu Kom. Ya, monggo Bu. Saya boleh silakan. Gimana Bu? Kok ada waktu nggak ya? Oh, Cerita. ya. Oke. Silakan Ibu. Oke. Gimana Bu? Kayaknya saya lihat dengan lagi ada sesuatu yang dipikirkan atau yang dibebankan Bu. Gimana? Jadi ini masalah kelas saya nih. Hmm. Kebetulan guru baru, terus juga diamanati oleh sekolah untuk jadi masyarakat. Ya. Saya kan masih belajar tentang keasana. Saya banyak dapat laporan dari guru, namanya guru bersama tentang perilaku siswa saya. Yang pertama itu mereka itu enggak peka, ibaratnya dia kalau disuruh A dia nggak cepat gitu. Ya. Baik Bu Suci, kira-kira dari obrolan kita ini yang ingin diharapkan Bu Suci kita ngobrol itu apa Bu? Saya tuh berharap kelas 8 itu berubah jadi lebih baik. Kepekaan itu ada. Jadi Bu Suci berharap nanti ketika kita ngobrol ini menghasilkan sebuah solusi gitu Bu. Baik. Tadi Bu Suci bercerita tentang terkait dengan identifikasi anak-anak kelas 8B ya. Berarti Ibu tadi mengatakan kalau di sini itu Ibu baru ya Bu sebagai guru di sini ya. Belum ada 2 tahun ya Bu. Belum ada 1 tahun. Tiba-tiba ternyata ada rapat bulanan panjenengan diamanahi sama Pak Kepala Sekolah untuk jadi wali kelas juga mengajar ya Bu. Mengajar apa ya Bu kalau boleh tahu? Saya mengajar IPA. Oh, IPA. Kelasnya kelas 8 apa Bu? Untuk kelasnya 8B sama kelas 7. Oh, kelas 7 untuk pengajarnya. Nah, ini tadi Bu Suci bercerita tentang identifikasi atau perilaku tentang kelas 8B yang tadi panjenengan bilang katanya apa Bu? Dapat laporan dari Bapak Ibu guru yang mengajar kalau kelas 8 itu kenapa Bu? Kurang peka. Terus dia tidak inisiatif gitu Bu. Inisiatif Membantu Bapak Ibu. membantu Bapak Ibu guru ataupun teman-temannya kayak gitu. Teman-temannya juga nggak peduli, dia nggak care banget sama teman guru teman. Oke. Bu Suci sudah pernah ini coba ngobrol sama anak-anak, kira-kira kapan waktunya biar bisa ngobrol bareng terkait dengan perilaku ini kepada anak-anak kelas 8 ini. Iya, kebetulan saya kan di pelajaran IPA ini kan 5 jam, 2 jam dan 3 jam. Berarti mungkin kemungkinan karena mungkin saya dilalai apa ya Bu kalau bahasa Indonesia, dilalai itu kalau yang 3 jam itu saya ada keperluan jadi saya itu kurang bertemu, ibaratnya kayak saya ke anak kelas 8. Kurang bertemunya karena apa ini? Ya, dilalainya itu setiap yang 3 jam itu ada lomba, Ada tugas dari sekolah, iya, ada tugas dari sekolah, ada acara, ada acara. Jadi itu momentum ketemu sama anak-anak kelas 8B-nya berkurang gitu ya. Jujur aja ini kurang. Ditambah jamnya juga jam mapelnya yang diajarkan banyak dan kurang tercapai ya Bu ya gitu. Jadi kan saya mungkin ya Bu hanya fokus ke pembelajaran dulu untuk pembentukan karakternya mungkin saya dan kebetulan saya juga kan masih baru. Oh, masih.
Berarti tadi Ibu mengatakan kalau misalkan di kelas 8B itu Ibu punya satu karena tadi guru baru, terus belum memahami karakter anak-anak kelas 8B yang sebelumnya Ibu belum mengajar yang kelas 7 gitu ya. Terus ditambah dapat laporan dari guru-guru terkait dengan perubahan siswa dari kelas 7 ke kelas 8 gitu ya Bu. Itu yang membuat pikiran Ibu jadi tambah itu ya Bu, pusing ya Bu. Oke. Baik Bu, kira-kira Ibu udah menilai nggak kenapa sih anak-anak itu berubah jadi seperti sebelum kelas 7 itu berubahnya karena apa Ibu? Ini menurut saya sih kemungkinan ya, kemungkinan yang pertama mungkin kalau kelas 7 mungkin udah nyaman sama teman-temannya. Nah terus nanti kelas 8 itu kan diacak ya, Iya. berdasarkan ranking ya. Iya. Jadi dia belum ibaratnya kayak beradaptasi ya, sama teman-temannya gitu. Jadi masih agak asing. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi Bu? Terus mungkin siswanya itu kurang berkomunikasi antar siswanya. Yang saya lihat. Oh, jadi menurut Ibu tadi yang pertama adalah karena kenyamanan di kelas 7 itu sudah terbentuk lama, terus naik kelas 8 berpindah lagi, anak-anaknya berbeda lagi gitu ya. Teman baru lagi, adaptasinya butuh proses yang lama lagi ya Bu. Yang kedua tadi kurangnya komunikasi ya antara teman dengan satu yang lainnya kurang itu ya Bu. Ya, jadi sering salah paham yang saya lihat. Gitu. Baik Bu. Kalau melihat dari tadi identifikasi tadi, terus permasalahan muncul, terus dan dari solusi menurut Ibu bagaimana Bu? Ketika sudah terjadi seperti itu, kira-kira ada nggak sih yang ingin Ibu kembangkan kepada nantinya bisa berefek kepada anak-anak ini seperti itu Ibu? Kalau saya mungkin supaya bisa lebih menyapa anak-anak setiap hari, saya kasih waktulah buat nyapa anak saya, gimana kabarnya seperti itu ya. Terus dalam 5 jam ini nanti saya usahakan untuk ada evaluasi. Jadi tadi Bu Suci menyampaikan terkait dengan solusi menurut Bu Suci itu bisa dilakukan dengan efektif ya dengan mengevaluasi ya Bu, mengevaluasi setiap dalam minggunya, terus kedua sering ngobrol dengan anak, diskusi entah hanya 5 menit gitu ya Bu. Oke. Baik Ibu, kayaknya hal ini mungkin bisa dilaksanakan ya Bu ya. Oke. Terus gimana Bu perasaannya setelah Ibu bercerita ke saya, apakah ada perasaan yang lebih plong lagi atau memang masih terbebani gitu Bu? Alhamdulillah Bu, kalau ini kan unek-unek kalau dibagikan ya insya Allah sudah ada sedikit solusi buat kedepannya anak-anak saya. Jadi solusinya tadi kita ngomong dulu ya Bu ya dengan teman, terus memberikan solusinya gimana gitu ya Bu ya. Enaknya gimana? Enaknya gimana, dan sekarang perasaannya sudah lebih plong ya Bu ya. Alhamdulillah kalau memang pembicaraan kita bermanfaat itu alhamdulillah Ibu. Tapi nanti ke depan saya doakan semoga Bu Suci jauh lebih semangat lagi dan jangan patah semangat Bu. Insya Allah Ibu nantinya akan menghadirkan anak-anak yang bergenerasi yang hebat nanti dan berjiwa sosial yang tinggi gitu Bu. Oke, cukup Bu. Oke, sami-sami. Terima kasih waktunya. Oke, monggo.